Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, sahibul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Haji Nahroy, yang pada malam hari ini kita sama-sama mendoakan telah berpulang ke rahmatullah almarhum Ananda Nurul Fikri Al-Mufid. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa-dosanya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Pada malam hari ini kita diundang kembali oleh sahibul musibah dalam rangka memperingati 40 hari almarhum Ananda Nurul Fikri Al-Mufid. Mudah-mudahan segala apa-apa yang kita baca, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini disampaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini kita sama-sama telah mengetahui bahwa almarhum ini telah berpulang ke rahmatullah dengan posisi yang pertama sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, dan yang kedua beliau ini dipanggil oleh Allah dalam situasi terkena virus corona yang saat ini masih melanda dunia dan negara kita Indonesia. Para bapak hadirin sekalian, dua hal ini yang menyebabkan almarhum tercatat di mata Allah sebagai orang yang husnul khotimah, dan juga tercatat sebagai orang yang mati syahid. Kenapa demikian? Yang pertama, karena almarhum ini posisinya masih orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang belajar, di mana ada satu pendapat dari Al-Hafiz bin Abdul Bar. Beliau mengatakan, man mata taliban lil ilmi fahuwa min alamati husnil khatimah li'annahu mata ala ta'atin azimatin. Ini
Satu kesempatan yang pahalanya luar biasa, Pak. Jadi kata Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar ini, kata beliau, barang siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan belajar, maka orang ini tercatat sebagai orang yang mati husnul khotimah. Ini jarang Pak ya didapati oleh orang-orang yang tidak posisinya seperti almarhum. Oleh karena itu, keluarga besar almarhum ini kalau melihat perkataan Al-Hafiz Abdul Bar ini berbahagia, bersenang-senang Pak ya, karena almarhum tercatat sebagai orang yang husnul khotimah. Kita bisa enggak seperti almarhum? Bisa Pak? Bisa. Walaupun kita tidak tercatat sebagai pelajar Pak ya, bapak-bapak sudah tidak lagi sekolah, bapak-bapak sudah tidak lagi menjadi mahasiswa, tetapi niatkan setiap kali bapak-bapak hadir di majelis-majelis ilmu ini untuk menuntut ilmu. Ya, majelis-majelis ilmu kan banyak, majelis-majelis taklim juga banyak. Jadi ketika bapak-bapak hadir di majelis-majelis taklim, maka niatkan untuk belajar. Seandainya kita mati dalam perjalanan menuju ke majelis taklim, maka tercatat orang yang mati husnul khotimah. Makanya pesan Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahadi. Jadi orang belajar itu berhentinya kalau kita sudah mati. Kalau kita sudah masuk ke liang lahat, baru berhenti dah kita status sebagai pelajar. Tetapi selama kita masih hidup, selama kita masih ada di dunia, maka di situ kita punya kewajiban untuk terus belajar dan posisikan diri kita sebagai pelajar, sehingga ketika Allah cabut nyawa kita, maka kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang apa? Husnul khotimah. Man mata taliban lil ilmi fahuwa min alamati husnil khotimah. Jadi orang-orang yang mati di dalam mencari ilmu, catatannya adalah husnul khotimah. Jadi bukan hanya untuk almarhum saja Pak, buat bapak-bapak ya yang rajin menghadiri majelis-majelis taklim, maka mendapatkan posisi husnul khotimah. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan Pak, jangan lelah, jangan ngasoh Pak ya, jangan berhenti. Di mana kita tahu ada majelis taklim, di situ kita apa? Hadir. Maka insya Allah ketika kita mati, kita tercatat orang yang husnul khotimah. Bahkan dalam riwayat lain disebut sebagai mujahid Pak. Jadi orang yang sedang belajar, orang yang sedang mengajarkan ilmu, kemudian dia mati, maka kata Nabi, orang ini dicatat mujahid. Mujahid fi sabilillah. Jadi kalau kita ke makomnya Al-Maghfurlah pakai hajur ali Pak ya, ditulis beliau adalah Al-Maghfurlah Al-Mujahid fi sabilillah.
Jadi orang-orang yang mati ketika mengajar ilmu, orang-orang yang mati ketika belajar ilmu, dicatat mujahid fi sabilillah. Nah, maka insya Allah Pak ya, almarhum ini bukan hanya husnul khotimah, tetapi almarhum punya status sebagai mujahid. Amin ya rabbal alamin. Apa landasannya para bapak sekalian? Kata Nabi, manja'a masjidi hada lam ya'tihi illa li khairi yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Hadisnya Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Di mana kata Nabi, siapa yang mendatangi masjidku, Masjid Nabawi, lantas ia mendatanginya hanya untuk niat belajar atau niat mengajarkan ilmu, maka dia memiliki kedudukan manzilah al-mujahid fi sabilillah. Punya kedudukannya sebagai apa Pak? Mujahid. Nah, supaya rugi orang kalau sudah tahu ada majelis ilmu kemudian tidak hadir, kemudian kalau dia mati tidak mendapatkan kedudukan apa? Mujahid. Maka jangan sia-siakan. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia. Kan kita belum tahu Pak, besok masih hidup apa enggak. Kalau kita tahu kita mati 30 tahun lagi, ya bisa leha-leha, mungkin enggak apa-apa. Nah, karena kita nggak tahu Pak, besok kita hidup apa mati, selagi ada kesempatan berangkat, kita hadir ke majelis-majelis ilmu, maka insya Allah langkah kita itu dicatat oleh Allah adalah min alamati husnil khotimah. Saya semangat Pak, belajar ke sekolah lagi udah nggak mungkin Pak ya. Kuliah lagi juga udah nggak mungkin. Paling tidak kita pengen mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang 7 hari tempo hari diceritakan oleh guru ahbab, mertua daripada Kyai Haji Nur Ali, guru Abdul Mughni. Sampai titik hayatnya beliau tetap mengaji, belajar. Bahkan belajarnya bukan hanya kepada orang lain Pak, belajar sama murid. Jadi kalau kita jadi guru terus kita belajar sama murid Pak, itu yang dilakukan oleh Kyai Haji Abdul Mughni. Kupingnya, telinganya, hatinya dibuka, siap menerima ilmu walaupun yang ngajar muridnya. Kadang-kadang kan Pak ya, di kita, lu murid gua pakai ngajarin gua lu gitu Pak ya. Karena kita pengen Pak mati dalam keadaan tercatat orang yang sedang menuntut ilmu. Maka insya Allah almarhum ini Allah anugerahi Pak ya. Tadi yang pertama husnul khotimah, yang kedua apa? Mujahid. Yang ketiga Pak, almarhum ini juga termasuk dalam satu riwayat dari Imam Muslim, orang yang dimudahkan jalan menuju surga. Jadi orang yang mati dalam posisi belajar Pak ya, menuju surga itu Allah mudahkan. Dalilnya kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuju atau sedang mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadisnya Pak, Muslim. Artinya kalau kita ingin mudah masuk surga, mudahkan kaki kita melangkah kemana?
majelis taklim. Ya, besok kalau mau menghadiri majelis taklim, kalau lagi segen-segen Pak ya, males, ingetin aja udah. Pengen mudah nggak masuk ke dalam apa? Surga. Kalau kita ingat Pak hadis ini, saya yakin 1000% nggak ada orang yang males hadir ke majelis ilmu. Nggak ada. Karena dia tahu bahwa yang kita inginkan ketika kita mati hanya kemana? Hanya ke surga. Nggak ada ke tempat yang satu lagi. Kan di akhirat Allah cuma kasih 2 tempat Pak ya, surga dan neraka. Tinggal pilih. Mau masuk ke surga, jalannya sudah ada. Mau masuk ke neraka, jalannya juga sudah ada. Kalau pengen dimudahkan masuk ke dalam surga, mudahkan langkah kaki kita menuju ke majelis-majelis apa? Ilmu. Dulu Pak ya, zamannya Al-Maghfurlah, pengajian malam minggu di At-Taqwa, yang datang itu dari mana-mana. Dari pelosok-pelosok, dari Karawang, dari Batu Jaya, Pak ya, dari mana-mana, yang mereka datang jalan kaki, bahkan naik sepeda. Sekarang yang jalannya lebih enak Pak ya, bisa naik mobil, jalannya sudah dicor, bisa naik motor hanya dengan waktu beberapa menit. Tapi apa? Pada malas Pak ya, pada malas. Nah ini motivasi Pak buat kita semua. Ayo kita ramaikan. Kenapa Al-Maghfurlah sampai cita-citakan ujung harapan ini Pak sebagai kampung apa? Surga, kampung surga. Karena di sini banyaknya majelis-majelis taklim yang beliau rintis. Karena di sini pula jalan menuju apa tuh? Surga. Jalan menuju surga. Sekarang orang ujung harapannya yang apa tuh? Yang malas untuk hadir ke majelis-majelis ilmu. Para bapak hari sekalian, kemudian yang keempat, kelebihan untuk almarhum ini, kalau tadi Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan Pak ya, kita pengen almarhum ini ditempatkan oleh Allah taman daripada taman surga. Beliau ini sudah mendapatkan taman surga Pak. Karena di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartu bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, "Ma riyadul jannah?" Qala khilaqu dzikri. Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, kata Nabi, perbanyaklah berzikir. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu yang dimaksud taman surga?" Beliau menjawab, "Itulah halaqah-halaqah, majelis-majelis zikir atau majelis-majelis taklim." Jadi kalau kita menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim, maka kita sudah berjalan di taman-taman surga. Ya, udah masuk surga, bisa keliling di surga, bisa melihat keindahan surga, bisa melihat taman-taman surga yang begitu indahnya, luar biasa. Ini didapatkan buat orang-orang yang memang mati dalam keadaan apa? Belajar. Makanya tadi tepat Rasulullah bilang, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Udah datang Bapak ke majelis ilmu, mau dia masuk kayak ilmunya ke kupingnya ya, mau enggak kayak ya, kan dia sudah dicatat oleh Allah pahala apa tuh? Pahala langkah menuju majelis. Ada dalam satu riwayat lain dikatakan apa Pak? Huduru majlisil ilmi afdalu min alfi salati. Hadirnya aja Pak ke majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 apa? Rakaat. Bapak mau pilih dah, mau sholat 1000 rakaat di rumah
Apa mau jalan menuju ke majelis apa? Majelis taklim. Padahal kan Pak, majelisnya sebentar doang. Masuk ke masjid Pak ya, sholat maghrib berjamaah sampai isya, ya 30 menit Pak. 30 menit pangkat kita duduk, tapi sudah mendapatkan pahala Pak. Afdalu min alfi sholat. Lebih baik daripada sholat 1000 apa? Rakaat. Dilanjutin lagi hadis ini Pak, lebih baik daripada jenguk 1000 orang yang sakit. Iya, nyari orang 1000 yang sakit susah. Apalagi kalau melihat sekarang orang sakit takut kita ngelongoknya. Iya. Untuk mendapatkan pahala nengok 1000 orang yang sakit, cukup duduk di majelis ilmu. Dilanjutin lagi Pak hadis ini, lebih baik daripada sholat 1000 jenazah. Sekarang doang Pak kita sholat jenazah sering. Dulu mah jarang. Paling kita nyolatin jenazah banyak kalau di Masjidil Haram. Baris itu orang mati. Tapi enggak 1000. Pahala menyolatkan jenazah 1000 orang susah. Lebih baik kita hadir ke majelis apa? Majelis ilmu yang pahalanya sudah jelas. Maka insya Allah Pak ya, mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini memotivasi kita. Yang muda ayo belajar. Yang tua apalagi Pak ya? Apalagi. Tapi kadang-kadang Pak sekarang masalahnya, problemnya banyak Pak. Masalah banyak. Kalau guru Pak ya ditanya hukum ini nggak tahu, lah lu guru nggak tahu begitu Pak. Padahal orang nggak tahu kalau dia guru, dia takwa gurunya matematik, bukan guru fikih kayak gitu ya. Tapi orang nanya guru apa? Guru dia takwa. Ditanya tentang hukum dia nggak tahu. Gak apa-apa statusnya guru matematik. Tapi kalau dia sering hadir di majelis-majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan problem-problem atau masalah-masalah yang sedang ramai dibicarakan dan tahu hukumnya. Seperti kemarin yang ramai sholat Jumat 2 gelombang, kayak sah apa enggak. Sekarang yang ramai lagi tentang apa tuh? Siapa tadi MKC Pak ya? Nah itu lagi ramai tuh, lagi dituntut biar bisa ditangkap di penjara. Para bapak hadirin sekalian, itu status pertama yang diraih oleh almarhum Ananda Nurul Fikri Pak ya. Alhamdulillah Pak, beruntung beliau dipanggil oleh Allah dalam situasi sebagai seorang pelajar. Kemudian yang kedua Pak, posisi beliau adalah kita sama-sama tahu Pak ya. Beliau ini 40 hari yang lalu dipanggil oleh Allah dengan sebab COVID-19, Corona Pak ya. Di mana ada satu hadis dari Imam Bukhari mengatakan, at-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Orang yang mati sebab ta'un, sebab wabah Corona ini Pak, sudah bisa dibilang pandemi global, wabah, ta'un. Karena dia bukan hanya mematikan orang Indonesia, tapi Corona ini mematikan seluruh penjuru dunia. Seluruh penjuru dunia. Maka dalam bahasa fikihnya adalah ta'un, wabah yang merebak ke semua orang. Kata Imam Bukhari Pak, dalam hadisnya tadi, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Bahwa orang yang mati terkena wabah ini tercatat sebagai orang yang mati syahid. Syahidnya fil akhirah Pak ya. Mati syahid di akhir. Makanya alhamdulillah saudara-saudara kita yang mati terkena wabah ini Pak ya. Maka insya Allah menurut hadis Imam Bukhari ini
tercatat orang-orang yang mati syahid. Dan insya Allah juga almarhum, kita bersaksi bersama orang yang mati syahid di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak hadirin sekalian, oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat almarhum. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Rasulullah janjikan tadi, almarhum dicatat sebagai orang yang husnul khotimah dan dicatat sebagai orang yang mati syahid. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf ada Allah baikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dengan rahmat dan hidayah Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, ada info yang sangat penting banget, terutama untuk para bapak dan ibu yang memiliki putri-putri yang baru saja lulus dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Sahabat muslim bingung mau melanjutkan kemana? Jawabannya hanya di Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Sekarang ini Yayasan Wafiz Al-Amin Center di tahun pelajaran 2021-2022 membuka SMP IT Al-Amin Center Boarding School khusus untuk putri saja. Jadi bagi sahabat muslim yang memiliki putri, sekolah SMP IT Al-Amin Center Boarding School, keunggulannya sekolahnya SMP IT, terus mondok pesantren. Sahabat muslim, SMP IT Al-Amin Center ini solusi banget untuk para orang tua yang hampir kewalahan atau susah banget nyuruh anak sholat, mengaji, apalagi menyuruh anak untuk menghafal Al-Quran. Pasti kita juga sangat kewalahan. Semua anak itu selalu memegang gadget. Gadget ini adalah salah satu yang mengganggu anak kita untuk sulit belajar. Nah, solusi untuk mendapatkan semua itu, orang tua tenang, anak juga bisa mengaji, sholatnya dengan baik, masukkan sekolahnya hanya di Yayasan Wafiz Al-Amin Center atau di SMP IT Al-Amin Center. Nih alamatnya. Gampang banget sahabat muslim untuk mengkepoin SMP IT Al-Amin Center. Sekarang ini sudah lengkap ada di websitenya. Website SMP IT Al-Amin Center. Pendaftarannya juga lengkap, visi misinya termasuk fasilitas dan biayanya. Klik aja di websitenya hanya di sini. Website SMP IT Al-Amin Center. Atau juga bisa langsung di barcode, pasti sahabat muslim akan mendapatkan info lengkap. Cukup via online saja, termasuk juga sahabat muslim ingin mendaftarkan putrinya, semuanya hanya via online, jadi tidak perlu harus datang ke lokasi.
SMP IT Alamin Center melahirkan generasi Qurani yang berkarakter, terampil, dan berwawasan iptek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.